Gemparkan Asia, AFC harus tanggung jawab. Final paling panas sepanjang sejarah futsal Asia. Timnas futsal Indonesia roboh di detik paling kejam. Iran menang lewat adu penalti yang bikin dada sesak. Keputusan wasit disorot tajam dan dianggap mencederai sportivitas. Momen Israr Megantara jadi titik balik paling menyakitkan. Publik Indonesia murka dan menuntut keadilan. AFC didesak turun tangan sekarang juga. Simak semua faktanya hingga selesai. Resmi dan mengguncang Asia. AFC akhirnya buka suara setelah Timnas Futsal Indonesia bikin sejarah. Sanksi berat dijatuhkan saat euforia belum padam. Publik terkejut karena denda mengalir deras. Ada apa sebenarnya di balik layar Piala Asia Futsal 2026? PSSI kena imbas besar. Jakarta jadi sorotan dunia futsal. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gemparkan Asia, AFC harus tanggung jawab. Final paling panas sepanjang sejarah futsal Asia. Timnas futsal Indonesia roboh di detik paling kejam. Iran menang lewat adu penalti yang bikin dada sesak. Keputusan wasit disorot tajam dan dianggap mencederai sportivitas. Momen Israr Megantara jadi titik balik paling menyakitkan. Publik Indonesia murka dan menuntut keadilan. AFC didesak turun tangan sekarang juga. Simak semua faktanya hingga selesai. Final Piala Asia Futsal yang seharusnya menjadi pesta penentuan juara justru berubah menjadi malam kelam yang membekas dalam sejarah Timnas Futsal Indonesia. Jutaan pasang mata rakyat Indonesia yang menaruh harapan setinggi langit harus menyaksikan mimpi indah itu runtuh dengan cara yang terasa begitu kejam. Kekalahan dari Iran lewat adu penalti bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan luka kolektif yang dipicu oleh keputusan kontroversial sang pengadil lapangan. Sejak peluit awal dibunyikan, laga berjalan panas dan penuh tensi. Timnas Futsal Indonesia tampil tanpa rasa gentar, menantang raksasa Asia dengan keberanian luar biasa. Tekanan demi tekanan dilancarkan, duel keras terjadi di setiap sudut lapangan, dan semangat Garuda seakan tak pernah padam. Hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir, skor tetap tak berubah. Seolah takdir memaksa laga ini ditentukan di titik paling menegangkan, adu penalti. Namun drama sesungguhnya justru muncul di momen yang paling sakral. Saat Israr Megantara melangkah maju sebagai eksekutor penalti, stadion terdiam. Nafas tertahan, doa dilangitkan. Tapi di tengah konsentrasi yang nyaris sempurna itu, kejadian janggal tiba-tiba terjadi. Wasit mendadak mengganti atau memindahkan bola penalti tanpa penjelasan yang masuk akal. Tak ada dialog, tak ada penenangan, hanya keputusan sepihak yang memecah fokus sang pemain. Israr tetap mengeksekusi tendangan dengan penuh tanggung jawab, namun hasilnya menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Bola justru melebar ke sisi kiri gawang. Satu tendangan yang seketika mengubah arah sejarah dan memupus harapan Indonesia. Iran pun akhirnya keluar sebagai pemenang, sementara para pemain Indonesia tertunduk, bukan hanya karena kalah, tetapi karena merasa dikhianati oleh situasi yang tak adil. Kontroversi ini langsung menyulut kemarahan publik. Media sosial meledak, pengamat angkat suara, dan pecinta futsal tanah air mempertanyakan profesionalisme wasit. Banyak yang menilai tindakan mengubah bola di momen sepenting itu bukan kesalahan kecil, melainkan pelanggaran serius yang berpotensi mempengaruhi psikologis pemain. Dalam adu penalti, 1 detik gangguan saja bisa menjadi pembeda antara pahlawan dan pesakitan. Fokus adalah segalanya dalam adu penalti. Intervensi sekecil apapun bisa berdampak fatal, ungkap salah satu pengamat futsal Asia. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa insiden tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan kesalahan fatal yang layak diselidiki secara mendalam. Desakan pun menggema agar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tidak tinggal diam. Publik menuntut investigasi menyeluruh terhadap kinerja wasit yang memimpin final. Bahkan suara-suara keras mulai menyerukan sanksi tegas demi menjaga marwah futsal Asia agar tetap bersih dan berkeadilan. Di balik semua kontroversi, Timnas Futsal Indonesia pantas mendapat apresiasi setinggi langit. Mereka telah berjuang sampai titik darah penghabisan, menunjukkan mental baja,
dan membuktikan bahwa Indonesia kini sejajar dengan kekuatan besar Asia. Kekalahan ini memang tercatat di papan skor, tetapi semangat, keberanian, dan harga diri Garuda tetap berdiri tegak. Final ini bukan soal siapa yang mengangkat trofi, melainkan tentang keadilan yang dipertanyakan. Jika kejadian seperti ini dibiarkan tanpa evaluasi, kepercayaan terhadap kompetisi elit Asia bisa terkikis perlahan. Futsal seharusnya dimenangkan oleh kualitas dan fair play, bukan oleh keputusan yang mengganggu konsentrasi dan mencederai sportivitas. Kini semua mata tertuju pada AFC. Apakah mereka akan berani bertindak demi keadilan, ataukah kontroversi ini akan tenggelam bersama air mata dan kekecewaan para pejuang merah putih? Satu hal yang tak terbantahkan, Indonesia mungkin kalah di hasil akhir, tetapi menang dalam perjuangan. Dan malam final itu akan dikenang selamanya, sebagai simbol perlawanan, keberanian, dan luka yang belum sembuh akibat keputusan kontroversial. Jangan lupa dukung Timnas Futsal Indonesia. Like kalau kamu percaya Garuda dirugikan. Komentar pendapatmu soal keputusan wasit. Share agar dunia tahu apa yang terjadi. Subscribe supaya tidak ketinggalan kabar panas Timnas Indonesia selanjutnya. Resmi dan mengguncang Asia. AFC akhirnya buka suara setelah Timnas Futsal Indonesia bikin sejarah. Sanksi berat dijatuhkan saat euforia belum padam. Publik terkejut karena denda mengalir deras. Ada apa sebenarnya di balik layar Piala Asia Futsal 2026? PSSI kena imbas besar. Jakarta jadi sorotan dunia futsal. Tonton hingga selesai. Euforia besar menyelimuti Indonesia usai Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah emas dengan finish sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026. Namun di tengah gemuruh tepuk tangan dan rasa bangga nasional yang membuncah, kabar mengejutkan tiba-tiba datang bak petir di siang bolong. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi menjatuhkan sanksi denda yang tidak kecil kepada PSSI. Sebuah keputusan yang langsung memantik tanda tanya besar. Ada masalah serius apa sebenarnya? Timnas Futsal Indonesia tampil luar biasa di partai final menghadapi Iran di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu 7 Februari 2026. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad Garuda menunjukkan mental baja dan keberanian tanpa kompromi. Sang juara bertahan dibuat pontang-panting, bahkan dipaksa bermain imbang 5-5 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu usai. Sebuah perlawanan heroik yang membuat Asia menoleh dan mengakui kekuatan baru dari Nusantara. Sayangnya nasib berkata lain di babak adu penalti. Tim asuhan Hector Soto harus mengakui keunggulan Iran dengan skor tipis 4-5. Meski gagal mengangkat trofi, pencapaian ini tetap menjadi tonggak tertinggi sepanjang sejarah partisipasi Indonesia di Piala Asia Futsal. Garuda mungkin tak juara, tetapi telah menang di hati publik Asia. Namun di balik pesta sejarah itu, AFC justru mengumumkan kabar pahit. Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin dan Etik AFC, PSSI dinyatakan melakukan sejumlah pelanggaran selama penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta. Dua insiden utama menjadi sorotan, yakni saat laga Indonesia kontra Korea Selatan pada 27 Januari dan pertandingan Iran melawan Afghanistan pada 1 Februari. Dalam laporan resminya, AFC menyebut adanya pelanggaran serius terkait tanggung jawab terhadap perilaku penonton dan penyelenggaraan pertandingan. Disebutkan bahwa satu individu yang berafiliasi dengan pihak tuan rumah memasuki area sekitar lapangan dan area akses terkendali tanpa akreditasi resmi. Tak hanya itu, satu penonton juga dilaporkan nekat masuk ke dalam lapangan usai pertandingan berakhir, sebuah tindakan yang dianggap melanggar regulasi ketat AFC. Akibat pelanggaran tersebut, PSSI dijatuhi denda berlapis. Untuk pelanggaran pasal 21.2 regulasi kompetisi Piala Asia Futsal AFC Indonesia 2026, PSSI didenda USD 3.000. Pelanggaran pasal 65.1 Kode Disiplin dan Etik AFC kembali membuat PSSI harus merogoh kocek USD 3.000. Belum cukup sampai di situ. Pelanggaran lain terkait pasal 64.1 tentang penyelenggaraan pertandingan juga berujung denda tambahan USD 3.000.
Total keseluruhan sanksi yang dijatuhkan AFC kepada PSSI mencapai 14.000 USD atau setara dengan Rp235.984.000. Denda tersebut wajib dilunasi maksimal 30 hari sejak keputusan resmi diterbitkan. Angka yang tidak kecil dan tentu menjadi tamparan keras di tengah keberhasilan besar Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus runner-up Asia. Keputusan ini pun memantik perdebatan panas. Di satu sisi, Indonesia dipuji karena sukses besar secara prestasi dan atmosfer turnamen. Di sisi lain, AFC menegaskan bahwa regulasi adalah harga mati, tak peduli seberapa bersejarah pencapaian sebuah tim. Jakarta yang semula diilu-ilukan sebagai panggung kebangkitan futsal Asia Tenggara, kini ikut disorot karena persoalan disiplin. Meski demikian, pencapaian Timnas Futsal Indonesia tetap tak tergoyahkan. Garuda telah terbang tinggi, menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Sanksi boleh datang, denda boleh dibayar, tetapi sejarah sudah tercipta, dan nama Indonesia kini tertulis tebal di peta futsal Asia. Menurut kamu, sanksi ini wajar atau terlalu berat? Like kalau kamu bangga dengan perjuangan Timnas Futsal Indonesia. Komentar pendapatmu soal keputusan AFC. Share biar makin banyak yang tahu fakta di balik layar. Subscribe supaya tidak ketinggalan kabar panas Timnas selanjutnya. Dunia futsal Asia mendadak terdiam. Pelatih Iran sampai geleng-geleng kepala melihat timnas Indonesia yang berubah jadi monster lapangan. Tak ada yang menyangka Garuda bisa membuat Raja Asia ketar-ketir di final Piala Asia Futsal 2026. Indonesia Arena berguncang, 11.000 penonton jadi saksi malam paling gila dalam sejarah futsal nasional. Iran menang trofi, tapi Indonesia mencuri hati dan rasa hormat Asia. Fahid Syamsae mengaku ini gelar tersulit sepanjang kariernya yang penuh trofi. Satu penalti lagi, Garuda hampir menulis dongeng abadi yang akan diceritakan puluhan tahun ke depan. Apa itu? Tonton semua faktanya hingga selesai. Langit futsal Asia seakan berguncang saat pelatih legendaris Iran Fahid Syamsae melontarkan pujian yang menggelegar untuk timnas futsal Indonesia. Di hadapan ribuan pasang mata yang memadati Indonesia Arena, ia menyaksikan langsung sebuah transformasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perubahan brutal, dramatis, dan nyaris mustahil dipercaya. Iran datang ke final Piala Asia Futsal 2026 dengan status raksasa, raja tak tergoyahkan, pengoleksi gelar terbanyak sepanjang sejarah. Sebaliknya, Indonesia hanyalah pendatang baru yang bahkan sebelum kick-off dianggap sekadar pelengkap cerita. Namun malam itu, takdir memilih berpihak pada keberanian, bukan pada sejarah. Di depan 11.000 supporter yang meraung seperti badai, Israr Megantara dan kawan-kawan menjelma menjadi pasukan tanpa rasa takut. Saat Hossein Tayyebi membuka keunggulan Iran, publik sempat terdiam, tapi hanya sesaat. Indonesia membalas dengan ledakan 3 gol yang membuat Iran limbung, panik, dan kehilangan kendali. Skor berubah, emosi meledak. Tensi naik ke langit ke-7. Indonesia unggul, Iran mengejar, dan drama terus berlapis demi lapis. Gol Samuel Eko, brace Israr Megantara di extra time, hingga skor 5-4 yang nyaris mengunci sejarah, semuanya terasa seperti adegan film yang terlalu gila untuk disebut nyata. Namun futsal memang kejam. Beberapa detik jelang akhir, Iran menyamakan kedudukan. Adu penalti pun menjadi panggung terakhir pertarungan mental. Indonesia sempat di atas angin, tapi Dewi Fortuna akhirnya memilih Iran. Skor 4-5 menutup laga paling emosional dalam sejarah futsal nasional. Meski kalah, Indonesia menang dalam cara yang jauh lebih besar. Fahid Syamsae, pria yang sudah berkali-kali mengangkat trofi Asia, dengan suara berat mengakui bahwa ini adalah final tersulit yang pernah ia jalani. Ia bahkan menegaskan bahwa perkembangan Indonesia adalah yang terbesar sepanjang kariernya. Sebuah pengakuan emas dari sang penguasa Asia. Kini di tahun 2026, di bawah sentuhan tangan dingin Hector Soto, timnas futsal Indonesia hanya berjarak 1 eksekusi penalti dari tahta tertinggi Asia.
Garuda belum juara, tapi Asia sudah tahu Indonesia telah datang dan mereka tidak akan pergi. Kalau kamu bangga jadi orang Indonesia, wajib like video ini. Tulis di kolom komentar, menurut kamu kapan Indonesia juara Asia? Share ke semua grup biar dunia tahu Garuda bukan kaleng-kaleng. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita panas, dramatis, dan eksklusif Timnas Indonesia setiap hari. Indonesia memang tumbang, tapi Asia kini tak lagi memandang sebelah mata. Hector Souto mengucapkan kalimat paling menampar setelah final Piala Asia Futsal 2026. Iran pulang membawa trofi, tapi Garuda membawa rasa hormat dari seluruh dunia. Indonesia Arena jadi saksi lahirnya kekuatan baru futsal Asia Tenggara. Bukan juara, tapi perjuangan Timnas Futsal Indonesia membuat dunia terdiam. Pelatih dunia mengirim pujian, supporter mengirim cinta tanpa batas. Kekalahan yang terasa seperti awal sebuah era kejayaan baru. Tonton hingga selesai. Air mata, pelukan, dan tepuk tangan panjang membanjiri Indonesia Arena pada malam final Piala Asia Futsal 2026. Timnas Futsal Indonesia memang harus mengakui keunggulan Iran lewat drama adu penalti. Namun satu hal yang tak bisa dipatahkan siapapun, Garuda telah bertarung sampai titik darah penghabisan. Di hadapan raksasa Asia pemilik 13 gelar juara, Samuel Eko dan rekan-rekan tidak sedikit pun menundukkan kepala. Mereka melawan, mengejar, dan memaksa laga berjalan hingga detik terakhir. Ini bukan sekadar final, ini adalah pernyataan keras bahwa Indonesia sudah naik level. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, berdiri dengan dada tegak. Meski tanpa trofi di tangan, wajahnya memancarkan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Baginya kekalahan ini bukan akhir, melainkan kemenangan dengan makna yang jauh lebih dalam. Kami bukan juara, tetapi kami telah menang, tegas Souto. Bukan menang piala, melainkan menang rasa hormat. Hormat dari Iran, hormat dari Asia, bahkan hormat dari dunia futsal internasional yang kini mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan baru. Dukungan supporter yang menggema sepanjang turnamen menjadi bahan bakar terbesar perjuangan Garuda. Di setiap teriakan, di setiap chant, para pemain tahu bahwa mereka tidak pernah berjuang sendirian. Indonesia Arena berubah menjadi benteng emosional yang membuat lawan pun ikut tertekan. Hector Souto mengungkapkan bahwa dirinya menerima ucapan selamat dari pelatih-pelatih top dunia dan para pemimpin futsal global. Semua sepakat memuji dua fondasi terkuat Indonesia saat ini. Tim yang pantang menyerah, dan supporter yang luar biasa fanatik. Pelatih asal Spanyol itu juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh elemen, pemain, staf, federasi, hingga supporter. Sejak awal, ia tak pernah menjanjikan trofi. Yang ia janjikan hanyalah kerja keras, keberanian, dan proses untuk terus tumbuh. Dan malam itu, semua janji itu telah ditepati. Perjalanan Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 bukan jalan lurus tanpa luka. Tapi justru dari jalan terjal inilah lahir keyakinan bahwa kejayaan tinggal menunggu waktu. Suatu hari nanti, momen ini akan dikenang sebagai titik awal kebangkitan besar. Kita akan benar-benar memahami betapa berharganya pencapaian ini seiring waktu berjalan, tulis Hector. Dengan pelukan hangat dan kata-kata penuh cinta, ia menutup pesannya. Saya mencintai kalian semua. Dan Indonesia pun menjawab dengan satu suara. Kami juga mencintaimu, Coach. Like kalau kamu bangga dengan perjuangan Timnas Futsal Indonesia. Komentar, menurut kamu kapan Indonesia juara Asia? Share artikel ini ke semua grup biar dunia tahu Garuda sudah bangkit. Subscribe sekarang juga untuk update panas, emosional, dan eksklusif seputar Timnas Indonesia.